Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia, kita hidup di dunia ini harus sistematis supaya kerja produktif, hasil efektif, sarana prasarana efisien. Bagaimana cara sistematis yang luar biasa? Itu kita harus tahu kuncinya. Ibaratnya kita mau masuk rumah, kalau nggak tahu kuncinya susah, nggak produktif. Ibaratnya kita mau mengunci rumah, nah, kita nggak tahu kuncinya, ya kita juga nggak produktif, kita susah. Maka kuncinya harus tahu. Kuncinya kita harus memahami dua hal. Di dunia ini hanya isinya dua hal, yaitu orang-orang yang belum dewasa, dua, orang-orang yang sudah dewasa pemikirannya. Jadi kita jangan memandang dari segi umur. Kalau kita memandang dari segi umur, kadang-kadang kalau umurnya sudah banyak dikira itu sudah pemikiran sudah dewasa. Kalau lebih muda dikira pemikirannya belum dewasa, itu belum tentu. Banyakan masalah-masalah yang terjadi di sana-sana itu karena dia memandang umur, enggak, sehingga wah, ini anak kecil kok bilang begini sama saya, akhirnya nggak terima, nggak bisa maafuni. Wah, ini orang tua kok bilang begini, akhirnya nggak bisa maafuni. Tapi kalau kita bisa memahami dari segi kedewasaannya pemikiran, kita mudah mengampuni seseorang, sehingga kita bisa fokus pada diri kita sendiri, bagaimana supaya kita bisa berhasil, ya, bahagia dunia akhirat. Sebetulnya apa yang diinginkan Tuhan Yang Maha Esa, kalau kita tahu, akhirnya kita bisa bahagia. Kita enggak mudah terpancing dengan situasi kondisi yang ada. Nah, itu kita perlu memahami dua hal, yaitu ya, satu, orang yang pemikirannya dewasa dan yang belum. Tadi dunia ini hanya dibagi dua. Kuncinya supaya kita tidak bingung. Lah, biasanya orang-orang selisih itu ya dua hal itu. Lah, makanya yang belum dewasa yaitu itu tinggal orang-orang yang sudah dewasa pemikirannya. Itu kan lebih tahu daripada orang-orang yang belum dewasa pemikirannya, sehingga tergantung dengan baik buruknya. Nah, dunia ini tinggal orang-orang yang dewasa ini sejauh mana kedewasaannya. Nah, selama orang-orang yang dewasa ini masih hidup, insya Allah saya rasa orang-orang yang belum dewasa ini bisa terbantu dengan barokah. Tapi kalau orang-orang yang dewasa ini sudah mati, sementara orang yang belum dewasa itu belum bisa dicontohi, belum bisa menimba
ilmu kedewasaannya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi bukan ilmunya kedewasaan yang dipakai, biasanya yang dipakai ilmu bully. Ilmu bully itu merusak otak, karena isinya memanas-manasi, memancing-mancing, supaya kehabisan energi, supaya stres. Tapi kalau ilmu kedewasaan itu semakin ilmunya dewasa, semakin bisa membuat sistematis, semakin sistematis sehingga semakin produktif, hasilnya semakin efektif, sarana prasarana efisien. Itu kalau dirincikan, kalau diterangkan dua hal itu antara orang dewasa dan orang yang belum dewasa, kalau dirincikan itu dibikin sekolah itu ya mulai TK sampai kuliah setinggi-tingginya. Kalau dibikin apa itu struktur, ya mulai struktur keluarga kecil sampai struktur keluarga besar. Nah, itulah kunci rahasianya supaya anda ini nggak bingung. Supaya anda nggak bingung. Karena apa? Diisinya di dunia itu orang macam-macam. Sehingga saya memberikan gambaran, memberikan informasi-informasi yang sekiranya mereka itu bisa memahami. Karena manusia itu banyak. Ada yang hobinya petani, ada yang hobinya perikanan, ada yang hobinya juga digambarkan, diberi gambaran sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga bisa paham, sehingga kedewasaan semakin meningkat. Karena apa? Kalau kedewasaan ini nggak dibina, nggak ditingkatkan, akhirnya orang itu isinya hanya bermasalah atau hanya bertengkar. Tapi karena ada orang-orang yang semakin dewasa ilmunya, akhirnya bisa didamaikan, bisa mendamaikan. Semakin tinggi kedewasaan semakin bagus, semakin sistematis, semakin, sehingga kerja semakin produktif, hasilnya semakin efisien, sarana prasarana efisien. Makanya di sini silahkan tombol loncengnya, silahkan like, share, dan komen, silahkan tanya. Karena anda ini kedewasaannya level berapa, sehingga saya kan nggak tahu. Kalau saya terangkan semua mulai level kedewasaan rendah sampai setinggi, kan nggak bisa saya terangkan. Nah, makanya lebih produktif, supaya saya lebih produktif dan hasilnya lebih efektif, sarana efisien, ya langsung saja anda tanya, ya tanyakan apa permasalahan anda. Jadi anda punya masalah, nggak bisa menjawab dengan sistematis, sehingga anda nggak bisa produktif. Artinya anda perlu tanya, ya perlu tanya supaya dijawab. Contohnya saya dulu, sebelum saya kerja produktif, hasil efektif, sarana prasarana efisien, saya cari guru-guru keliling di mana-mana, baik secara online atau offline. Berhubung saya setiap saya mendapatkan ilmu, saya praktekkan,
wah ilmu ini tingkatannya berapa, saya praktekkan. Coba saya menghadapi orang di sana tujuannya bukan untuk menantang tapi untuk dialog, untuk sharing, untuk mengatasi permasalahan. Alhamdulillah semakin ilmunya tinggi, semakin kedewasaan tinggi, itu alhamdulillah semakin barokah. Akhirnya yang punya ilmu tinggi, yang gak merasa sombong, yang mempunyai ilmu rendah, yang gak merasa jatuh mental. Karena apa? Orang yang masih belum dewasa, ilmunya masih rendah, memang dia harus melewati itu. Bisa nggak bisa harus melewati itu. Sebab apa? Ibarat naik tangga, apa mau loncat kan nggak, malah tambah parah. Nah makanya Anda nggak usah jatuh mental, harus melewati itu. Kok ada orang mencaci maki, biarkan saja orang mencaci maki. Yang mencaci maki itu menandakan kedewasaan masih kurang. Nggak usah kita olok-olok, nggak usah kita ya kita garis bawahi bahwa mereka perlu dibantu. Ya sewaktu-waktu kita mempunyai ilmu yang lebih dewasa, lebih tinggi, bisa membantu dia kita bantu. Buktinya saya dan teman-teman itu prakteknya begitu, alhamdulillah lancar barokah. Ya lancar barokah, walaupun tadinya ya pada waktu saya merintis untuk kedewasaan semakin tinggi itu, ya saya juga melewati kedewasaan yang rendah, sehingga kadang-kadang timbul masalah dengan teman-teman. Tapi karena saya terus maju, terus cari orang-orang yang lebih dewasa, akhirnya bagaimana? Setiap dapat ilmu dari orang yang lebih dewasa, saya praktekkan sama mereka. Akhirnya saya semakin tahu jitunya di mana. Akhirnya untuk menghadapi orang-orang yang tadinya mencemooh segala macam, akhirnya mereka semakin baik. Ya, dia nggak mencemooh karena dia semakin tahu bahwa apa itu, semakin tahu introspeksi diri, kedewasaan dia sampai di mana. Saya juga begitu, introspeksi diri saya. Nah itu alhamdulillah akhirnya jadi rukun, kompak, kerjasama yang baik. Walau jadi begitulah dunia isinya. Kalau orang yang belum dewasa juga begitu, ibaratnya anak kecil. Kalau kencing, kalau ngencingi, kalau beraki anak kecil itu biasa. Nah, orang yang pemikiran belum dewasa itu juga biasa begitu itu. Makanya silahkan belajar, ya silahkan kita sama-sama belajar. Ya, saya juga belajar terus. Ya, karena orang itu selama masih hidup terus belajar, nggak ada henti-hentinya. Berhentinya kalau sudah mati, itu nggak belajar. Selama kita masih hidup belajar, ya belajar terus. Nah, belajar kita satu bisa, walaupun kita sudah tua, belajar bisa netepi tanggung jawab kita, sekaligus memberikan contoh-contoh kepada orang-orang yang kedewasaan di bawah kita. Nah, begitu. Nah, terima kasih. Silahkan apa itu share, like, dan komen. Silahkan tombol loncengnya, ya nanti supaya channel ini ya bisa rame, barokah. Nyatanya sudah banyak perubahan-perubahan di sana-sana, baik secara online dan offline. Ya, orang-orang semakin semangat.
Terima kasih teman-teman. Di sini bukan saya yang hebat, kita semua yang hebat asal mau belajar terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.